Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kepada kita semuanya kenikmatan yang zahir maupun yang batin, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Tentunya nikmat yang paling besar adalah diberikannya kita hidayah kepada Islam, diberikan taufik dan berlapang dada untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk orang yang bersyukur atas nikmat hidayah Islam dan juga sunnah, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang meninggal di atas Islam dan juga sunnah. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Para ikhwah dan juga para akhwat, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah pertemuan yang kedua. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad yang ditulis oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Masih pada awal-awal kitab ini, setelah sebelumnya beliau rahimahullah menjelaskan bahwa Allah Azza wa Jalla dialah yang dipuji dengan berbagai bahasa. Dialah yang Maha mengetahui, dan dialah yang Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang serupa dengannya. Dia tidak memiliki istri dan juga tidak memiliki anak. Hukumnya meliputi seluruh makhluk, tidak bisa dibayangkan oleh makhluk. Maka beliau mengatakan setelahnya, lahul asmaul husna wasifatul ula. Ya, yang ada terjemahnya atau yang ada kitabnya, masih di awal-awal ya. Silakan dibuka. Beliau ingin berbicara di awal kitab ini tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, dan ingin menyampaikan kepada kita bagaimana sikap seorang muslim terhadap ayat-ayat yang sampai kepada kita yang berisi tentang sifat-sifat Allah. Kita tahu bahasanya Lum'atul I'tiqad sesuai dengan namanya i'tiqad, yaitu akidah, berisi tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan di antara pembahasan-pembahasan akidah adalah yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Dan pembahasan sifat-sifat Allah ini adalah termasuk beriman kepada Allah. Dan beriman kepada Allah adalah yang pertama dari rukun iman. Sehingga tidak heran kalau Ibnu Qudamah Al-Maqdisi di sini mendahulukan pembahasan tentang masalah sifat-sifat Allah ini di awal. Karena memang dia adalah termasuk rukun iman kepada Allah yang merupakan nomor satu di antara rukun-rukun iman.
Beliau mengatakan lahul asmaul husna was sifatul ula. Secara umum kita harus meyakini bahwasanya Allah SWT itu memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang tinggi. Ini termasuk bagian dari beriman kepada Allah yang harus kita wujudkan di dalam diri kita. Beriman dengan rukun iman yang 6. Tidak sah keimanan seseorang kecuali dia harus beriman dengan seluruh rukun iman. Kalau dia berbaik atau berbuat baik kepada tetangga, menolong orang yang membutuhkan, tapi ternyata ada satu di antara rukun iman yang 6 yang tidak dia yakini, gak ada manfaatnya dia melakukan itu semuanya. Dan meyakini bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang husna dan juga sifat-sifatnya ulia, ini adalah termasuk cara untuk mewujudkan beriman kepada Allah. Gak mungkin beriman kepada Allah itu bisa terwujud dalam diri kita kecuali diantaranya adalah meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla itu memiliki nama-nama yang husna dan juga sifat-sifat yang ulia. Minimal secara umum kita meyakini yang demikian. Secara global di dalam diri kita masing-masing meyakini, mengimani bahwasanya Rabbku Allah Azza wa Jalla memiliki nama-nama. Mungkin kalau kita ditanya, Pak, tolong sebutkan 5 nama Allah, mungkin sebagian kita nggak bisa. Tapi secara global kalau ditanya, tapi kamu yakin enggak Allah punya nama? Iya. Baik, itu sudah kadar minimal. Kadar minimal yang ada dalam diri antum adalah meyakini Allah punya nama-nama. Kalau sampai mengingkari bahaya, sampai mengatakan Allah tidak punya nama, nanti seperti Jahmiyah. Jahmiyah yang telah dikafirkan oleh para ulama. Kenapa mereka dikafirkan? Karena mereka mengingkari nama dan juga sifat Allah. Berarti minimalnya kita katakan kita meyakini Allah punya nama-nama, meskipun kita nggak hafal, meskipun kita tidak hafal kecuali satu saja, Allah. Sementara nama-nama yang lain kita tidak mengetahuinya. Misalnya Lahul asmaul husna, Allah memiliki nama-nama yang husna. Dan arti dari husna adalah yang mencapai puncak kebaikan. Husna itu adalah kalau dalam bahasa Arab muannats, ya, menunjukkan wanita. Kalau yang mudzakarnya ahsan, artinya adalah yang paling baik. Antum bilang hadza afdal, ini yang paling afdal, ini yang paling baik. Ini ahsan, ini adalah yang paling baik. Nah, nama-nama Allah disifati oleh Allah Azza wa Jalla dengan husna, nama-nama yang paling baik. Paling baik dari sisi apanya? Para ulama menjelaskan nama-nama Allah adalah husna, paling baik dari sisi yang pertama, lafadznya. Lafadz-lafadz yang ada dalam Asmaul Husna itu adalah lafadz-lafadz yang paling baik. Contoh misalnya, dalam bahasa Arab ada istilah aqil, orang yang paham. Fahim, orang yang paham. Taib. Ada istilah alim, orang yang tahu. Tapi perhatikan, nama Allah yang terkait dengan sifat ilmu apa namanya? Al-Alim. Al-Alim itu terkait dengan sifat ilmu.
Padahal di sana ada kata yang lain, yaitu al-fahim, al-aqil, al-alim. Kenapa bukan di antara nama Allah al-fahim atau al-aqil atau al-alim? Karena kalau dibandingkan antara lafaz al-alim dengan al-fahim, yang lebih dalam adalah al-alim. Yang lebih dalam di dalam bahasa Arab adalah al-alim. Itu satu contoh saja, dan contoh-contoh yang lain ini banyak. Jadi nama-nama Allah itu paling baik dari sisi apanya? Yang pertama, dari sisi lafadznya. Itu adalah lafadz yang paling baik dari sekian banyak lafadz di dalam bahasa Arab. Dari sisi maknanya juga demikian. Nama-nama Allah ini mengandung makna-makna yang baik, yang mencapai puncak kebaikan. Mengandung makna-makna dan sifat-sifat yang baik yang mencapai puncak kebaikan. Al-Alim itu bukan sekedar nama saja. Dari sisi lafadznya dia adalah lafadz yang paling baik, dan dari sisi maknanya juga makna yang mencapai puncak kebaikan. Artinya Al-Alim adalah yang maha. Ya, kalau maha dalam bahasa kita kurang lebih sudah pol, sudah puncaknya. Enggak ada yang lebih daripada itu. Jadi kalau Al-Alim berarti yang maha mengetahui. Kalau Al-Ghafur yang maha mengampuni. Kalau Ar-Rahman yang maha menyayangi. Sifat sayangnya, sifat ampunannya, sifat ilmunya ini mencapai puncaknya, mencapai yang paling sempurna. Berarti ini adalah sisi yang kedua, kenapa nama-nama Allah itu disifati dengan apa? Husna, mencapai puncak kebaikan dari sisi lafadznya dan juga dari sisi maknanya. Kemudian yang ketiga, para ulama menjelaskan dia adalah husna, dia adalah yang paling baik, karena itu adalah nama bagi sebaik-baik dan sempurna, yang paling sempurna di antara zat yang ada, yaitu menunjukkan Allah. Karena nama-nama tersebut menunjukkan zat Allah, sehingga jadilah nama-nama tersebut menjadi nama-nama yang paling husna, yang paling baik. Nah, ini kenapa nama Allah Azza wa Jalla disifati dengan husna. Dan di dalam Al-Quran, di dalam 4 tempat di dalam Al-Quran, Allah SWT mensifati namanya dengan husna. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla, qul ida'ullah awida'ur rahman ayyamma tada'u falahul asma'ul husna. Hendaklah kalian berdoa kepada Allah, dan atau hendaklah kalian berdoa kepada Ar-Rahman. Antum bilang ya Allah dengan mengatakan ya Rahman boleh. Dua-duanya boleh. Kenapa? Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Dengan apa saja kalian berdoa, dengan nama di antara nama-nama Al-Husna, apa saja kalian berdoa, falahul asma'ul husna. Allah SWT memang memiliki nama-nama yang banyak, dan semuanya adalah nama-nama yang husna. Berarti di sini Allah mensifati namanya dengan husna, dan boleh kita berdoa kepada Allah dengan satu di antara nama-nama tersebut. Antum mau mengatakan ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq, ya Ghafur, boleh. Karena itu menunjukkan zat yang satu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Zatnya satu tetapi memiliki nama yang banyak, dan masing-masing nama tersebut mengandung sifat. Kemudian juga di antara firman Allah Azza wa Jalla yang menunjukkan tentang bahwa Allah memiliki nama-nama yang husna dalam surat Al-Hasyr. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warahmanur rahim. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Al musawwiru lahul asmaul husna.
Dialah yang memiliki nama-nama yang husna. Kemudian diantaranya adalah apa yang beliau sebutkan dalam kitab ini, yang Allah sebutkan dalam surat Thaha. Ya, bukan ya. Itu tentang masalah istiwa. Taib. Itu diantara 4 ayat di dalam Al-Quran yang disebutkan bahwa nama-nama Allah itu disifati dengan husna. Maka kita tetapkan secara global. Kemudian setelah itu, kalau kita mempelajari, membaca, menghafal nama-nama Allah yang lain, tentunya itu lebih baik. Semakin kita mengetahui nama Allah, berarti kita semakin mengenal Allah. Semakin banyak mengenal nama Allah, berarti kita semakin mengenal siapa? Allah. Dan itu yang seharusnya dilakukan oleh seorang hamba yang mengaku dia adalah hambanya Allah. Dia berusaha untuk mengenal siapa yang dia sembah. Bagaimana cara mengenal yang kita sembah? Tidak ada cara lain, kita harus mengetahui namanya. Karena melihat Allah nggak mungkin. Allah SWT tidak menghendaki kita bisa melihatnya di dunia ini. Melihat sesuatu yang serupa dengan Allah nggak mungkin, karena laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah. Hanya jalan yang ketiga saja untuk mengenal Rabb kita, yaitu dengan kabar yang dipercaya, yang berisi tentang sifat-sifat Allah. Kabar yang dipercaya siapa? Allah dan juga Rasulnya, yaitu kita kembali kepada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW yang mengabarkan kepada kita tentang sifat-sifat Rabb kita. Allah sebutkan di dalam Al-Quran nama-namanya, dan Nabi SAW juga menyebutkan sebagian di antara nama-nama Allah di dalam hadisnya. Karena memang dari 2 cara inilah Allah menyebutkan namanya, sebagaimana dalam hadis, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan seluruh nama yang itu adalah milikmu, yang engkau turunkan di dalam Al-Quran atau engkau ajarkan kepada salah seorang di antara hamba-hambamu, yaitu Nabi SAW. Dari 2 sumber inilah kita mengetahui nama Allah. Sehingga semakin seseorang mengetahui nama Allah, berarti dia akan semakin mengenal siapa? Allah Azza wa Jalla. Dan semakin mengenal, itu menjadi sebab utama seseorang nanti bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. Karena di antara isi pertanyaan alam kubur adalah man rabbuka, siapa Rabbmu. Kita ditanya tentang ma'rifatullah, kenal tidak antum dengan Rabbmu? Bagaimana cara kita mengenal Allah? Caranya adalah dengan mengenal nama-namanya. Semakin seseorang mempelajari nama-nama Allah, maka dia akan semakin mengenal Allah, dan insya Allah biidznillah semakin dimudahkan untuk menjawab pertanyaan di dalam alam kuburnya. Jadi yang minimal kita mengetahui secara global Allah memiliki nama, dan kalau kita bisa menambah ilmu dengan mempelajari nama tersebut satu persatu, semakin kita mengenal lebih banyak nama Allah, maka itu semakin baik. Makanya dalam hadis Nabi SAW menjanjikan orang yang bisa menghafal, memahami, mengamalkan nama-nama Allah, dia akan masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang mengihsa'nya,
Barang siapa yang menghafalnya, memahaminya, mengamalkan isinya, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang mempelajari nama Allah, berarti dia akan semakin mengenal Allah, dan itu akan berpengaruh pada ibadahnya. Coba orang yang mempelajari misalnya nama Allah At-Tawwab. At-Tawwab artinya adalah yang maha memberikan taubat, maha memberikan taubat. Apa yang bisa kita pahami dari nama ini? Sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh hamba, maka Allah dialah yang maha memberikan taubat. Subhanallah. Ketika seorang hamba melakukan dosa dan dia sudah mempelajari, Rabbku di antara namanya adalah Tawwab, dan dialah yang maha memberikan taubat. Sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, maka seseorang tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Coba menghadirkan di dalam dirinya roja, menghadirkan di dalam dirinya sifat mengharap kepada Allah dan tidak putus asa, optimis di dalam hidupnya ketika dia mengetahui bahwasanya Allah adalah Ar-Rahman yang maha menyayangi. Jangankan orang yang beriman hambanya, orang yang kafir saja mereka mendapatkan juga bagian dari kasih sayang Allah, apalagi seorang hamba yang muslim yang dimudahkan untuk mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Tentunya Allah lebih sayang kepada mereka. Baru satu nama saja kalau kita pelajari, itu sudah pengaruhnya sangat besar di dalam kehidupan seseorang. Lalu bagaimana dengan orang yang rajin berusaha untuk memahami satu persatu di antara nama-nama Allah tersebut? Makanya tidak heran, man ahsaha dakhalal jannah, barang siapa yang menghitungnya, menghafalnya, memahaminya, dia akan masuk ke dalam surga. Wasifatul ula, dan Allah SWT memiliki sifat-sifat yang tinggi. Ada nama, ada sifat. Allah memiliki nama dan juga sifat. Kita manusia punya nama atau tidak? Punya nama. Kita punya sifat. Bisa kita bedakan antara nama kita dan sifat kita? Bisa. Bambang, nama atau sifat? Bambang, nama atau sifat? Nama. Pendiam, sifat. Nah itu, Allah SWT memiliki nama dan juga sifat. Namanya Allah Ar-Rahman, sifatnya Allah Rahmah. Rahmah artinya adalah kasih sayang. Itu adalah sifat Allah. Namanya Ar-Rahman. Nama Allah Al-Alim, sifatnya Al-Ilmu. Beda ya. Nama Allah Al-Ghafur, sifatnya Al-Maghfirah. Berarti di antara sifat Allah adalah Maghfirah, Al-Ilmu, At-Taub atau At-Taubah. Di antara nama Allah Al-Ghafur, Al-Alim, Al-Hakim. Jangan kita campur. Ditanya tentang sebutkan sifat Allah Ar-Rahman. Bukan, Ar-Rahman ini adalah nama. Baik, kita meyakini bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang husna dan juga sifat-sifat yang al-ula. Sifat yang ula artinya adalah sifat yang paling tinggi, yang mencapai puncak kesempurnaan. Kalau Allah memiliki sifat ilmu, maka ilmu Allah mencapai puncak kesempurnaan. Kalau Allah memiliki sifat memberikan taubat, maka itu juga mencapai sifat kesempurnaan atau sampai kepada yang paling sempurna. Kalau Allah SWT memiliki sifat al-hilm, penyantun, maka sifat al-hilm yang dimiliki oleh Allah mencapai kesempurnaan. Tidak ada yang lebih hilm, yang lebih berilmu, yang lebih mengampuni, yang lebih memaafkan daripada Allah Azza wa Jalla. Ini juga harus kita minimal kita meyakini itu secara apa?
global. Secara umum kita yakini Allah memiliki sifat-sifat yang ula. Dalam sebuah ayat Allah mengatakan walillahil mathalul a'la. Walillahi al-mathalul a'la, dan milik Allah sifat-sifat yang maha tinggi. Mathal di sini artinya adalah sifat. Allah mengatakan mathalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anhar. Sifat surga yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa, di dalamnya ada sungai-sungai. Mathal di sini artinya adalah sifat. Walillahil mathalul a'la, dan milik Allah sifat-sifat yang maha tinggi. Kemudian sama dengan nama-nama tadi. Setelah itu kalau kita mempelajari satu persatu dari sifat-sifat Allah, tentunya itu lebih baik dan lebih utama. Allah memiliki sifat istiwa. Allah memiliki sifat turun ke langit dunia. Allah memiliki sifat mata. Allah memiliki sifat al-yad, tangan. Allah memiliki sifat al-asabi', jari-jari. Dan insyaallah nanti akan kita sebutkan. Semakin kita mengenal sifat-sifat tersebut, tentunya ini semakin afdal. Dan Allah mencintai hamba-hambanya yang mau mengenal dirinya. Hamba-hamba Allah selain kita itu banyak. Tapi apakah semuanya memiliki semangat yang besar untuk lebih mengenal Rabbnya, yaitu Allah? Tidak semua. Allah senang ia melihat hamba-hamba yang dia berusaha mengenal Allah lebih dalam dengan menuntut ilmu, mempelajari akidah, mempelajari nama dan juga sifat Allah. Kemudian beliau mendatangkan firman Allah dalam surah Taha, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ats-tsara. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Beliau mendatangkan beberapa ayat dari surat Taha yang menunjukkan beberapa sifat Allah. Coba antum perhatikan, kira-kira sifat apa saja yang terkandung dalam 3 ayat dari surat Taha ini. Pertama, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman dialah yang beristiwa di atas arsy. Satu ayat, tapi di situ kita bisa mengenal Allah dari beberapa sisi. Pertama, kita mengenal Allah bahwasanya di antara nama Allah adalah siapa? Ar-Rahman. Oh ya, berarti di antara nama Allah adalah Ar-Rahman. Kalau sebelumnya hanya taunya Allah saja, sekarang dia tahu bahwasanya di antara nama Allah adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman mengandung sifat rahmah. Berarti kita mengenal juga bahwasanya di antara sifat Allah adalah apa? Rahmah. Dan sifat rahmah yang dimiliki oleh Allah mencapai puncak kesempurnaan. Di dunia banyak orang yang disifati dengan penyayang. Ibu kita adalah di antara manusia yang paling sayang kepada kita. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW di depan para sahabatnya, dan saat itu di antara mereka ada para tawanan perang. Termasuk di antara tawanan tadi adalah seorang wanita, seorang ibu-ibu yang ternyata dia sedang mencari-cari anaknya yang masih bayi, yang masih menyusui. Qadarullah terpisah. Kita tahu keadaan orang yang sedang ditawan bagaimana, dia mungkin kehilangan suami, dan di situ banyak orang-orang yang mungkin diborgol dalam keadaan semuanya ketakutan. Qadarullah dia berpisah dengan anaknya yang saat itu masih menyusui. Dia cari-cari, ya, kesana kemari mencari anaknya, karena dia tahu anaknya pasti
kepanasan, dalam keadaan dia mungkin menangis, dalam keadaan dia haus, dan tidak ada orang yang peduli. Makanya dia mencari. Kemudian setelah itu ketemu anaknya, dan dia sudah berusaha dalam keadaan dia khawatir terhadap keselamatan anaknya. Ketemu anaknya dalam keadaan sehat. Apa yang dilakukan? Langsung dia dekap anaknya, dan tidak pikir panjang, langsung dia susui. Antum bisa bayangkan bagaimana rahmah yang menggelora di dalam hati ibu tadi ketika dia dalam keadaan menyusui anaknya. Dalam keadaan biasa ada kasih sayang yang luar biasa dari ibu tadi, apalagi dalam kondisi seperti itu. Bagaimana dia mendekap anaknya dengan erat, dan dia biarkan meskipun bagaimanapun keadaan dia biarkan anaknya menyusu sampai kenyang. Maka kita bisa bayangkan bagaimana kasih sayang yang meluap-luap yang ada di dalam hati ibu tadi. Nabi SAW memperlihatkan itu dan berkata kepada para sahabat, apakah kalian menyangka bahwasanya ibu ini tega untuk melemparkan anaknya ke dalam api? Mereka mengatakan dengan sepakat tidak. Bagaimana dia tega untuk melemparkan anaknya ke dalam api, sementara kasih sayang yang ada dalam dirinya begitu dahsyat, mengorbankan dirinya untuk bisa menyusui anaknya. Enggak mungkin ibu tadi melemparkan anaknya ke dalam api. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Allah Azza wa Jalla lebih sayang kepada kalian daripada ibu ini kepada anaknya. Allah Azza wa Jalla lebih sayang kepada salah seorang di antara kalian daripada kasih sayang ibu ini kepada anaknya. Apa yang bisa kita ambil dari sini? Menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah Maha Penyayang. Itu yang kita lihat aja sudah luar biasa. Dan kasih sayang Allah jauh lebih besar daripada kasih sayang ibu tadi. Kalau kita merasa sayang kepada anak kita, ketahuilah bahwasanya kasih sayang Allah kepada anak kita lebih besar. Kalau kita merasa kasihan dengan seseorang yang terkena musibah di depan kita, ketahuilah bahwasanya Allah lebih sayang kepada orang tersebut daripada kita. Kasih sayang Allah Azza wa Jalla adalah mencapai puncak kesempurnaan. Itulah yang terkandung dalam nama Allah Ar-Rahman. Dialah yang memiliki nama Ar-Rahman dan memiliki sifat rahmah, dan rahmatnya adalah mencapai puncak kesempurnaan. Antum kiaskan itu dalam nama-nama Allah yang lain. Setiap kali antum menemukan nama Allah, maka sifat yang terkandung di dalam nama tersebut mencapai puncak kesempurnaan. Kemudian alal arsy istawa, apa yang bisa kita ambil di sini? Di antara sifat Allah adalah istiwa. Istiwa, dan istiwa artinya adalah meninggi. Alal arsy, di atas arsy. Dan arsy adalah makhluk di antara makhluk-makhluk Allah, disifati dengan besar. Dzul arsyil majid, dialah yang memiliki, yang telah menciptakan arsy yang besar, dan dia adalah makhluk yang paling tinggi, dan dia adalah makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Allah mengatakan alal arsy istawa, Allah beristiwa di atas arsy. Berarti di sini kita mengenal di antara sifat Allah bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Di antara sifat Allah adalah istiwa, dan istiwa artinya adalah meninggi. Ala wartafa'a wa sa'ada wastaqar, yang artinya adalah meninggi dan menetap di atas arsy. Bagaimana sikap seorang muslim ketika melihat ayat ini? Tidak ada
jalan lain kecuali dia harus membenarkan. Maksud dia sebagai seorang muslim mendustakan ayat? Dia harus benarkan dan wajib bagi dia untuk membenarkan kabar Allah bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy. Tidak boleh dia mendustakan dan mengatakan misalnya Allah berdusta di dalam ucapannya. Ini bahaya sekali ucapan yang demikian. Ucapan Allah adalah ucapan yang paling benar. Wa man asdaqu minallahi qila. Dan ucapan siapa yang lebih benar ucapannya daripada ucapan Allah. Dan dialah yang lebih mengetahui tentang dirinya sendiri daripada makhluk. Siapa yang lebih mengetahui tentang diri Allah? Ya Allah. Ketika Allah SWT mengabarkan, maka dia mengabarkan tentang sesuatu yang dia lebih tahu tentang dirinya sendiri daripada makhluknya. Dan Allah Azza wa Jalla ketika dia mengabarkan, tidak ada kedustaan di dalam firman-Nya. Sehingga seorang muslim dia membenarkan firman Allah dan mengatakan Allah di antara sifatnya adalah beristiwa di atas arsy. Ketika ditanya di mana Allah? Allah di atas. Allah beristiwa di atas arsy. Jangan sampai seorang muslim, seorang yang mengaku hamba Allah tidak tahu di mana Allah, atau salah di dalam mengungkapkan, menyampaikan di mana Allah, menyembah setiap hari, melakukan sholat, tidak tahu di mana Allah. Nabi SAW bertanya kepada seorang budak wanita, Aina Allah? Di manakah Allah? Dia mengatakan fis sama. Allah berada di atas. Wa man ana, dan siapakah aku? Anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Maka Nabi berkata kepada majikannya, A'tikha fa innaha mu'minatun. Bebaskan budak ini karena sesungguhnya dia adalah seorang wanita yang beriman. Dari mana beliau mengatakan ini adalah wanita yang beriman? Dari jawabannya. Dia meyakini bahwasanya Allah di atas dan dia meyakini bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Berarti inilah yang harus diyakini oleh seorang muslim. Allah berada di atas. Dan Allah Azza wa Jalla beristiwa di atas arsy. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. Bagi Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Lahu, milik Allah, kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Apa yang ada di langit berupa langit-langit yang 7, arsy, air yang ada di atas, kursi Allah, termasuk diantaranya adalah benda-benda langit. Itu adalah semuanya adalah milik Allah. Tidak ada secuil pun yang merupakan milik selain Allah. Wa ma fil ardi, dan juga apa yang ada di bumi ini. Apa yang ada di sekitar kita, bahkan harta yang itu adalah milik kita, hakikatnya adalah milik Allah Azza wa Jalla. Allah yang berikan kepada kita dan Allah titipkan itu kepada kita dan suatu saat akan diambil lagi oleh Allah. Itu milik kita sementara. Allah SWT memberikan amanah itu kepada kita dan nanti Allah akan mengambilnya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semuanya adalah milik Allah. Kita, anak dan juga istri kita, harta kita adalah milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan kita semuanya akan kembali kepada Allah. Kalau kita enggak duluan, mereka yang duluan. Semuanya milik Allah. Lahum ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma, dan apa yang di antara keduanya, antara langit dan bumi, bintang-bintang, matahari, bulan, meteor, kumpulan dari bintang-bintang, maka semuanya berada di antara langit dan bumi, dan itu semuanya adalah lahu, itu semuanya adalah milik Allah. Wa ma tahta tsara, dan apa yang ada di bawah
bumi, apa yang ada di bawah tanah yang kita tidak melihatnya berupa kekayaan alam, minyak bumi, batu bara dan seterusnya. Wa ma tahta thara, dan apa yang ada di dalam bumi itu adalah milik Allah. Allah mudahkan dikeluarkan di negara tertentu sehingga menjadi sumber pendapatan bagi negara tersebut, dan asalnya itu adalah milik Allah. Siapa yang menjadikan dan menciptakan minyak bumi tersebut? Kita berada di atas, menikmati apa yang ada di atas, sementara di dalam yang memproses, yang menciptakan adalah Allah Azza wa Jalla. Manusia mereka yang mengambil manfaatnya, jadikan bensin, dijadikan gas, dijadikan macam-macam. Milik siapa itu? Milik Allah juga. Tidak ada secuil pun yang merupakan milik selain Allah. Apa sifat yang bisa kita ambil dari ayat yang kedua ini? Sifat yang bisa kita ambil adalah bahwasanya Allah dialah yang memiliki segalanya. Lahu, ya, sifat al-milk, Allah SWT dialah yang memiliki kerajaan langit dan bumi ini. Seseorang ketika memahami yang demikian, ketika dia memiliki apapun, bisnis sebesar apapun, usaha sebesar apapun, dia tahu bahwa ini adalah bukan milik ana, ini milik Allah yang Allah titipkan kepada ana dan suatu saat akan diambil oleh Allah. Dan kalau kita sadar itu adalah milik Allah, maka kita keluarkan, kita gunakan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Seorang hamba Allah yang meskipun dia memiliki harta yang sangat banyak, miliaran, triliunan, tapi ketika dia memiliki prinsip tersebut, maka harta tersebut tidak berada di dalam hatinya, itu akan berada di tangannya saja. Ketika dia sadar ini adalah milik Allah, dia lihat Allah inginnya apa. Allah inginnya harta ini anak infakkan untuk masjid. Allah inginnya anak infakkan untuk orang yang miskin, untuk membayar zakat, untuk para penuntut ilmu. Maka dengan mudah dia keluarkan harta tersebut karena memang ini adalah milik Allah, dan inilah yang Allah inginkan. Tentunya di sana ada prinsip-prinsip yang lain yang harus diperhatikan. Tidak boleh seseorang berlebihan juga, tidak boleh bakhil, dan juga tidak boleh berlebihan. Berinfak banyak sampai memudarati dirinya sendiri dan juga keluarga, ini tidak boleh juga. Hamba-hamba Allah mereka adalah ketika berinfak lam yusrifu wa lam yaqturu, mereka tidak berlebihan dan juga tidak bakhil. Wa kana baina dzalika qiwama, tapi pertengahan, tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu bakhil. Sebagian rezeki ada yang dia sisihkan untuk di jalan Allah Azza wa Jalla. Ini faedah ketika seseorang mengenal sifat Allah. Ya, ayat yang kedua tadi kita mengenal bahwasanya di antara sifat Allah bahwasanya seluruh kerajaan langit dan bumi, yang atas maupun yang bawah, ini adalah milik Allah. Demikian pula ini pengaruh juga ke tawakalan seseorang. Berarti ini semuanya milik Allah. Iya, itu milik Allah. Berarti Allah Maha Kaya. Iya, Allah Maha Kaya. Dan ana adalah hamba Allah, berarti ana akan dijamin oleh Allah Azza wa Jalla rezekinya. Dan memang sudah Allah jamin, seseorang tidak akan meninggal dunia kecuali akan disempurnakan rezekinya, sehingga dia melalui kehidupan ini dengan penuh ketenangan, tidak dirundung kegelisahan, kekhawatiran akan masa depan, baik masa depan dirinya maupun masa depan anak-anaknya. Dia yakin masing-masing dari anak-anak kita A, B, C tidak akan mereka meninggal dunia kecuali akan disempurnakan rezekinya. Dan itu yang dia tanamkan kepada keluarganya dan juga anak-anaknya. Lihat pengaruh seseorang mengenal sifat Allah.
dan bagaimana pengaruhnya terhadap baiknya kehidupan dia di dunia ini. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dan kalau engkau mengeraskan suaramu, maka sesungguhnya Allah mengetahui yang rahasia dan yang lebih tersembunyi. Seandainya engkau mengeraskan suaramu, ketahuilah bahwasanya sebenarnya Allah Azza wa Jalla dialah yang mengetahui asir, sesuatu yang rahasia, yang kita rahasiakan, Allah maha tahu. Bahkan bukan hanya yang itu, wa akhfa, dan yang lebih tersembunyi dari apa yang menurut antum rahasia, Allah Azza wa Jalla juga mengetahuinya. Kalau memang, dan di antara faedah yang bisa kita ambil, bahwasanya di antara sifat Allah adalah maha mengetahui. Di antara sifat Allah adalah al-ilm, ilmu, dan ilmu Allah mencapai puncak kesempurnaan. Berarti Allah maha tahu, tahu apa yang terjadi di masa yang telah berlalu, masa yang akan datang, dan apa yang sekarang terjadi. Segala sesuatu yang ada di langit maupun yang ada di bumi, tidak ada yang luput dari ilmu Allah. Wa akhfa, dan yang lebih tersembunyi daripada itu. Dialah yang alimun bidati sudur, dialah yang tahu apa yang ada di dalam dada-dada manusia. Dialah yang tahu apa yang kita lakukan ketika kita pulang ke rumah dan masuk ke kamar kita. Dialah yang tahu ketika kita safar, bekerja di sebuah daerah dan kita berpisah dengan keluarga kita. Allah maha tahu. Dialah yang tahu apa yang kita lakukan ketika kita ikhtibar, ujian, apakah kita jujur dalam ujian kita atau tidak. Kalau seseorang hamba mengetahui bahwasanya di antara sifat Allah adalah al-ilm, dan ilmu Allah adalah mencapai puncak kesempurnaan, antum bisa lihat bagaimana hamba tersebut berhati-hati di dalam kehidupan dia. Beramal soleh bukan hanya ketika di hadapan manusia. Ketika dia masuk rumah, karena dia terus muraqabatullah, merasa dilihat dan diawasi oleh Allah, masuk ke dalam rumah dia melakukan rawatib. Di kamar meskipun tidak dilihat oleh manusia, tetap dia melakukan sholat rawatib. Bukan hanya melakukan sholat rawatib di masjid saja ketika dilihat oleh orang lain. Di malam hari dia bangun melakukan sholat malam. Ketika dia bangun sadar bahwasanya Allah sedang mengawasi dia. Dan Allah senang seandainya dia berwudu, kemudian sholat, kemudian dia melakukan, dia berdoa, beristighfar. Akhirnya dia lakukan itu karena dia tahu bahwasanya Allah maha mengetahui. Ketika dia berniat untuk melakukan kemaksiatan dan dia sadar bahwasanya Allah Azza wa Jalla maha mengetahui, dia pun segera mengurungkan niat tersebut. Di depannya ada HP, di depannya ada komputer, di depannya ada peluang emas untuk melakukan kemaksiatan. Tapi dia tinggalkan itu semuanya karena dia sadar bahwasanya Allah mengetahui. Jangankan yang seperti ini, yang lebih tersembunyi daripada yang seperti ini Allah maha tahu. Jadilah dia seorang muslim, seorang hamba Allah yang bersemangat dalam beramal soleh dan bersemangat dalam meninggalkan kemaksiatan. Antum lihat hubungan yang erat antara mengenal Allah dengan ibadah, mengenal Allah dengan ketenangan seseorang di dalam kehidupannya. Termasuk di antaranya hubungan antara mengenal Allah dengan akhlak seseorang kepada sesama manusia. Orang yang tahu bahwasanya Allah maha mengetahui, takut dia untuk mengambil harta orang lain tanpa hak. Karena Allah SWT maha mengetahui. Ketika dia tahu bahwasanya Allah syadidul iqab, dialah yang keras siksaannya. Dan kalau kita menzalimi orang lain, maka kezaliman tersebut akan menjadi kegelapan di hari kiamat.
dan akan ada di sana qisas, maka seorang muslim takut untuk mendolimi saudaranya, mendolimi tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, tahu bahwasanya Allah Maha mengetahui, dan beriman kepada hari akhir, tahu bahwasanya dia akan kembali kepada Allah dan akan menghadap Allah, di sana ada siksaan, maka hendaklah dia menghormati tetangganya. Orang yang mengenal Allah maka dia akan baik akhlaknya kepada manusia, baik akhlaknya kepada istri, baik akhlaknya kepada anak. Kapan itu? Ketika dia mengenal dengan baik Allah Azza wa Jalla. Maka sekali lagi pentingnya seorang muslim mempelajari tentang nama dan juga sifat Allah, sehingga tidak heran kalau Ibnu Qudamah beliau mendahulukan. Ini adalah pembahasan akidah yang paling penting. Dan kalau kita lihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah juga demikian. Di sana antum akan dapatkan beliau menyebutkan secara terperinci satu persatu dari sifat-sifat Allah, yang dengannya antum bisa lebih mengenal Allah. Beliau sebutkan sifat tersebut dengan dalil-dalilnya dari Al-Quran dan juga hadis. Dan itu diantara kelebihan Al-Aqidah Al-Wasithiyah dibandingkan dengan Lum'atul I'tiqad, dan dua-duanya masing-masing memiliki kelebihan. Di sana di dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah dengan terperinci beliau sebutkan sifat-sifat tadi dan juga dalil-dalilnya. Ahata bi kulli syai'in ilman wa qahara kulla makhluqin 'izzatan wa hukman. Allah SWT ilmunya meliputi segala sesuatu, kulla syai', meliputi segala sesuatu. Kalau itu adalah sesuatu, ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui sesuatu tersebut. Debu, satu debu yang kita tidak melihatnya dan dia berada misalnya di bawah meja ini, nempel di bawah meja ini, itu di bawah ilmu Allah. Allah tahu tentang keberadaan debu tersebut dan berapa jumlah debu yang ada di bawah meja ini, dan dari mana asalnya dan kapan akhirnya. Ahata bi kulli syai'in ilma, dialah yang meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Dan ini menjelaskan kembali apa yang disebutkan dalam ayat tadi, wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa wa qahara kulla makhluqin 'izzatan wa hukman, dan dialah yang menguasai seluruh makhluk dengan kekuasaannya, dengan keperkasaannya dan juga dengan hukumnya. Tidak ada yang lebih perkasa daripada Allah. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Dan hukum Allah juga meliputi seluruh makhluk. Allah SWT kalau menentukan, tidak ada makhluk yang bisa menolaknya. Allah takdirkan terjadi gempa di provinsi A, terjadi. Allah takdirkan terjadi kebakaran di pasar B, terjadi, meskipun makhluk mereka tidak menginginkan yang demikian. Wa qahara kulla makhluqin 'izzatan wa hukman. Hukum Allah yang kauni, maka ini meliputi seluruh makhluk. Tidak ada makhluk yang bisa menolak hukum Allah yang kauni ini. Apa yang dikehendaki oleh Allah, meskipun kita tidak kehendaki, terjadi. Dan sebaliknya, apa yang kita kehendaki, kalau tidak dikehendaki oleh Allah, maka tidak akan terjadi. Ini yang diucapkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam Diwan Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan, ma syi'ta kana wa illam asya wa ma syi'tu illam tasya' lam yakun. Apa yang engkau kehendaki ya Allah terjadi, meskipun aku tidak menghendakinya. Dan apa yang aku kehendaki ya Allah, kalau engkau tidak menghendaki maka tidak akan terjadi. Menunjukkan bahwasanya
makhluk punya kehendak, Allah SWT juga memiliki kehendak, dan kehendak Allah lebih atas daripada kehendak makhluk. Kehendak kita itu di bawah kehendak Allah. Maksudnya adalah apa yang kita kehendaki, kalau Allah tidak menghendaki, yang tidak akan terjadi. Sebaliknya kalau Allah menghendaki, meskipun kita tidak menghendakinya, maka akan terjadi. Wa wasi'a kulla syai'in rahmatan wa ilma. Dan Allah SWT rahmat dan juga ilmunya meliputi segala sesuatu. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu tadi sudah disebutkan. Apa yang telah berlalu ribuan tahun yang lalu, sebelum diciptakannya langit dan bumi, Allah Maha tahu. Itu tidak ada yang luput dari ilmu Allah. Makanya kalau Allah mengabarkan misalnya kisah Yusuf, dulu Yusuf seperti ini, kisah Ashabul Kahfi, mereka dulu seperti ini, kewajiban kita adalah membenarkan. Allah SWT Maha tahu tentang apa yang telah terjadi dengan perincian yang benar, bukan hanya sekedar fiktif atau dongeng semata. Benar itu adalah sebagaimana yang Allah kabarkan. Apa yang terjadi di masa yang akan datang, apa yang terjadi sebelum hari kiamat, apa yang terjadi di alam kubur, apa yang terjadi ketika manusia dibangkitkan, Allah tahu sebelum terjadinya. Kewajiban kita adalah membenarkan setiap kabar yang datang dari Allah, baik yang telah berlalu maupun yang akan datang. Rahmat Allah juga meliputi segala sesuatu. Segala sesuatu baik di langit maupun di bumi merasakan bagian dari rahmat Allah. Termasuk diantaranya adalah orang kafir. Mereka juga mendapatkan bagian dari rahmat Allah. Bukankah rezeki, udara yang mereka hirup, air yang mereka minum, itu adalah bagian dari rahmat Allah? Jawabannya iya. Dan Allah berikan itu juga kepada orang-orang kafir. Artinya mereka mendapatkan bagian juga sebagian dari rahmat Allah. Hewan juga demikian. Seluruh makhluk, sekecil apapun, yakinlah bahwasanya masing-masing dari mereka merasakan bagian dari rahmat Allah. Wasi'at rahmatuhu kulla syai'. Rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Segala sesuatu tidak terkecuali mendapatkan bagian dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau kembali mendatangkan firman-Nya, yaitu firman Allah, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Dialah yang mengetahui apa yang ada di depan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, dan manusia atau makhluk tidak meliputi ilmu Allah. Apa yang ada di depan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Ditafsirkan oleh para ulama, di depan mereka maksudnya adalah yang sudah berlalu. Ya, perkara-perkara yang sudah berlalu itu berarti di depan. Perkara-perkara yang di belakang kita maksudnya yang akan kita hadapi, yang akan terjadi kelak. Itu ada di antara ulama yang menafsirkan demikian. Di depan kita maksudnya adalah yang sudah berlalu, di belakang kita maksudnya yang akan terjadi. Dan ada yang menafsirkan sebaliknya. Yang berada di depan kita artinya adalah yang akan datang. Itu berada di depan kita. Yang di belakang kita maksudnya sudah kita tinggalkan. Kebalikan dari pendapat yang pertama. Dan tidak masalah, maknanya dua-duanya benar. Artinya Allah Azza wa Jalla dialah yang mengetahui segala sesuatu yang telah berlalu maupun yang akan datang. Adapun makhluk, wala yuhituna bihi ilman, maka mereka tidak bisa meliputi ilmu Allah. Bagaimanapun pintar seseorang, dia menjadi seorang profesor, banyak baca, cerdas, maka sebagaimana firman Allah, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, tidaklah kalian diberikan kecuali dari ilmu kecuali sangat sedikit saja. Ulama sebesar apapun yang dikenal dengan banyaknya hadis yang dia hafal,
dan di antara mereka yang mengumpulkan dan menulis 500.000 hadis. Bagaimanapun tinggi kedudukan ilmu mereka, maka itu adalah masuk ke dalam firman Allah, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan tidaklah kalian diberikan dari ilmu ini kecuali sangat sedikit. Wala yuhituna bihi ilma. Dari sini kita mengetahui tentang lemahnya manusia dan lemahnya akalnya, lemahnya kecerdasan dia, dan hendaklah dia kembali kepada dalil di dalam memahami nama dan juga sifat Allah Azza wa Jalla. Mawsufun bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihil azimi wa ala lisani nabihil karimi. Allah Azza wa Jalla disifati dengan apa yang dia sifati dirinya di dalam Al-Quranul Azim dan di atas lisan nabinya yang mulia. Beliau ingin menjelaskan bahwasanya sifat-sifat Allah hanya kita dapatkan di dalam Al-Quran dan juga hadis. Dalam kita menetapkan sifat Allah, apakah ini adalah sifat Allah atau bukan, kembalinya adalah kepada Al-Quran dan juga hadis. Jangan mencari sumber yang lain, karena pasti salah. Allah tidak mengabarkan kepada kita tentang sifat-sifatnya kecuali dari dua sumber ini. Ada sebagian orang menetapkan sifat Allah dengan mimpi. Di dalam mimpi dia bertemu dengan fulan dan fulan, bertemu dengan seorang wali atau bertemu dengan nabi. Beliau mengabarkan demikian, bahwasanya di antara sifat Allah adalah demikian. Pagi harinya dia ceritakan dan diyakini di antara sifat Allah adalah ini. Ini adalah cara yang salah besar. Mengenal Allah bukan dengan cara seperti itu. Atau sebagian orang berusaha untuk menetapkan sifat Allah dengan akalnya. Dia berpikir, dia merenung dengan akalnya yang menurut dia adalah orang yang cerdas, akalnya encer. Kalau begini berarti begini, kalau begini berarti begini. Menurut kaidah filsafat demikian dan demikian, menurut prinsip dalam ilmu kalam demikian dan demikian. Berarti di antara sifat Allah adalah ini. Yang kedua adalah ini, yang ketiga adalah ini. Cara seperti ini kita katakan salah besar. Bukan dengan cara seperti itu seseorang menetapkan sifat Allah. Siapa yang lebih mengenal tentang diri Allah daripada Allah? Dialah yang lebih mengenal tentang dirinya sendiri. Siapakah makhluk yang lebih mengenal tentang Allah daripada Nabi Muhammad SAW? Tidak ada di antara makhluk ini yang lebih mengenal tentang Allah daripada Nabi Muhammad SAW. Sehingga dalam sebuah hadis beliau mengatakan, inni a'lamukum billah wa atqakum lahu. Aku adalah orang yang paling mengenal tentang Allah di antara kalian dan orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. A'lamukum billah, orang yang paling mengenal Allah di antara kalian. Berarti kalau kita ingin menetapkan sifat Allah, kembali kepada Al-Quran dan juga hadis. Dan ini yang disampaikan oleh beliau. Wa kullu ma jaa fil Qur'ani aw sahha 'anil Mustafa alaihi salam min sifatir Rahman wajib al-imanu bihi. Dan setiap apa yang datang di dalam Al-Qur'an atau sahih dari Nabi Muhammad SAW berupa sifat-sifat Allah. Tapi kalau kita ditanya, di antara sifat Allah yang ada dalam Al-Qur'an apa? Sifat apa? Tadi yang berlalu tadi apa? Istiwa, kemudian al-ilm, kemudian ar-rahmah, kemudian al-ghafur atau al-maghfirah. Ada sifat al-ain, tajri bi a'yunina. Ada sifat mendengar. Ada sifat berbicara. Itu di antara sifat-sifat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran.
Kalau sifat yang disebutkan dalam hadis, ya, diantaranya adalah sifat al-qadam, ya, sifat kaki, sifat jari, sifat nuzul, yaitu sifat turunnya Allah ke langit dunia sepertiga malam yang terakhir. Itu disebutkan di dalam hadis. Terkadang sifat disebutkan di dalam Al-Quran dan terkadang ada di dalam hadis. Apa sikap kita? Wajibal imanu bihi. Wajib untuk beriman dengan sifat-sifat tersebut. Beriman artinya iqrar, menyetujui, mempercayai, tidak ada keraguan sedikit pun di dalam diri kita. Nabi mengatakan yanzilu rabbuna, Allah turun. Ya sudah, kita imani dan kita yakini Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Nabi yang mengatakan. Ada di antara kita yang berani untuk mengatakan beliau dusta? Nabi yang mengatakan, dan dia yang lebih tahu tentang Allah daripada kita. Allah SWT turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Kita imani. Wa talaqihi bitaslimi wal qabul, dan kita terima dengan menyerahkan diri dan juga menerima, pasrah. Allah Azza wa Jalla yang mengabarkan, Nabi Muhammad sebagai utusan Allah dialah yang mengabarkan, maka kita terima. Wa tarku ta'arrudhi lahu birraddi wa ta'wili wa tashbihi wa tamthil, dan wajib bagi kita untuk meninggalkan beberapa perkara ini. Enggak boleh kita melakukan beberapa perkara ini ketika sudah sampai kepada kita sifat di antara sifat-sifat Allah, baik dari Al-Quran maupun dari hadis. Apa saja? Ar-radd, menolak, mengatakan enggak benar ini, sifat ini bukan sifat Allah, ini namanya menolak. Enggak boleh. Allah menetapkan kemudian kita menolak. Coba seandainya Nabi SAW masih hidup, kemudian beliau mengatakan di depan salah seorang di antara kita, Allah turun, kemudian kita berani mengatakan di depan beliau, Allah enggak turun. Enggak ada di antara kita yang berani mengatakan demikian. Nabi, Rasul yang telah diutus kepada kita, yang kita harus membenarkan ucapan beliau. Enggak boleh. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian beriman kepada Allah dan juga Rasulnya. Percayalah kepada Allah dan juga Rasulnya. Yang kedua, tidak boleh dia mentakwil. Mentakwil itu menerima lafadznya, tetapi dia mentakwil apanya? Maknanya. Kalau yang pertama tadi dia tolak mentah-mentah dari awal. Kalau yang dua agak halus. Oh iya, Allah beristiwa, Allah turun, tapi enggak berhenti di situ, dia takwil. Allah beristiwa, tapi makna istiwa adalah istila. Allah turun, tapi yang turun di sini bukan Allahnya, tapi yang turun adalah malaikatnya. Kayaknya di depan kita mungkin dia mengatakan, saya beriman turunnya Allah, saya beriman bahwa Allah beristiwa. Kita tidak tahu bahwasanya di belakang itu dia memiliki makna yang lain yang dia yakini. Istawa artinya adalah istaula, turun di sini adalah turunnya malaikat Allah atau turunnya rahmat Allah. Ini juga tidak boleh. Tidak boleh mentakwil, mendatangkan makna yang tidak sahih, karena sifat-sifat tersebut di dalam Al-Quran dan juga hadis dengan bahasa Arab, dan maknanya di dalam bahasa Arab itu adalah sesuatu yang jelas. Orang-orang Arab tahu makna istawa. Orang-orang Arab dan orang yang mengetahui bahasa Arab, mereka tahu makna nazala, yanzilu, nuzulan. Mereka tahu tentang makna bal yadahu mabsutatan, dua tangan Allah itu terbentang. Mereka mengetahui makna tajri bi a'yunina, dengan mata-mata kami. Di dalam bahasa Arab itu bukan sesuatu yang tidak bisa diketahui maknanya. Itu bukan seperti ya kata-kata yang
diucapkan oleh sebagian dan tidak diketahui maknanya. Tapi itu adalah kata-kata yang diketahui maknanya dan ma'ruf maknanya diketahui oleh orang-orang Arab. Istawa, mereka tahu makna istawa. Dalam bahasa kita, istawa adalah meninggi. Nazala juga mereka memahami maknanya, turun. Semua orang Arab tahu tentang makna turun. Maka tidak boleh mengganti makna-makna yang sahih tadi dengan makna-makna yang tidak sahih, karena ini akibatnya fatal. Ya, dan kalau kita perhatikan nanti akan mendatangkan makna yang tidak benar, tidak sesuai dengan ayat dan juga hadisnya. Misalnya, ketika mereka mentakwil firman Allah Azza wa Jalla atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna, Allah Subhanahu wa taala turun ila sama'id dunya fi thuluthi al-laili al-akhir. Allah turun ke langit dunia pada setiap sepertiga malam yang terakhir. Mereka mengatakan turunnya di sini adalah turunnya malaikat. Orang yang jahil ketika mendengar seperti ini, oh iya, malaikat kan juga turun. Masa Allah turun? Oh berarti benar maknanya adalah turunnya malaikat. Dianggap ini seperti firman Allah Azza wa Jalla, tanazzalul malaikatu warruh. Malaikat turun. Padahal kalau kita melihat hadisnya secara lengkap, Allah mengatakan setelah itu, man yastaghfiruni faaghfirulah, wa man yad'uni faastajibalah, wa man yas'aluni fa'utiyah. Siapa yang memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosanya. Orang yang meminta kepadaku akan aku beri. Orang yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Siapa yang mengatakan seperti ini kecuali Allah Azza wa Jalla? Mungkinkah malaikat mengatakan siapa yang berdoa kepadaku? Mungkinkah malaikat mengatakan siapa yang memohon ampun kepadaku? Tidak mungkin. Kalau itu ditakwil dengan mengatakan yang turun adalah rahmatnya Allah, yang turun ke langit dunia sepertiga malam yang terakhir adalah rahmat Allah, enggak mungkin rahmat Allah mengatakan demikian. Mengatakan siapa yang berdoa kepadaku, mengatakan siapa yang memohon ampun kepadaku. Kemudian apakah rahmat Allah hanya terbatas turun pada sepertiga malam yang terakhir? Tidak, rahmat Allah terus ada. Dan setiap saat kita merasakan rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Ini akibat mentakwil hadis, akhirnya mendatangkan makna yang salah. Sama dengan orang yang mentakwil istawa dengan istaula. Ditakwil dengan istaula yaitu yang menguasai. Istaula di dalam bahasa Arab artinya adalah menguasai setelah sebelumnya tidak berkuasa. Ada raja memerangi kerajaan yang lain, kemudian berhasil menguasai. Mereka mengatakan al-malik fulani istaula ala mulk al-fulani. Raja tersebut telah menguasai. Sebelumnya bukan termasuk kekuasaan dia, setelah berperang, bertempur akhirnya menjadi kekuasaan dia. Sekarang kalau kita katakan istawa, maknanya adalah istaula. Allah istaula di atas arsy. Apakah kita katakan bahwasanya Allah sebelumnya tidak menguasai arsy, kemudian setelah itu baru menguasai arsy? Siapa yang menguasai arsy sebelum Allah? Ini adalah makna yang batil. Kalau mengatakan bahwasanya istawa adalah istaula, ini adalah makna yang keliru. Makna yang salahnya adalah salah yang fatal. Karena istaula maksudnya adalah menguasai setelah sebelumnya tidak berkuasa. Padahal Allah Azza wa Jalla dialah yang maha berkuasa. Segala sesuatu di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Nah ini sekedar contoh akibat dari mentakwil. Mentakwil ini hukumnya haram. Tidak boleh kita mentakwil. Taib Ustaz,
ana takut kalau misalnya menetapkan nama Allah atau menetapkan sifat Allah istawa dan menetapkan sifat Allah turun, berarti ana menyerupakan Allah dengan makhluk. Padahal kan Allah tidak ada yang serupa dengannya. Dan ini yang biasanya menjadi alasan saudara-saudara kita yang mentakwil. Ada rasa takut di dalam hatinya untuk menyerupakan Allah dengan makhluk. Istawa, takutnya nanti menyerupakan makhluk yang beristawa. Nuzul, nanti menyerupakan Allah dengan makhluk yang juga turun. Akhirnya mereka pun dengan alasan ini akhirnya mereka mentakwil. Kita katakan bukan dengan cara seperti itu kita mensucikan Allah dari penyerupaan. Cara mensucikan Allah bukan dengan cara mentakwil, tapi dengan mengatakan bahwa Allah Azza wa Jalla dialah yang memiliki sifat istiwa, dan istiwa Allah tidak sama dengan istiwa makhluk. Selesai. Allah memiliki sifat istiwa dan kita katakan istiwa Allah tidak sama dengan istiwa makhluk. Kenapa kita katakan tidak sama? Iya, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun, dan dialah yang maha melihat dan juga maha mendengar. Orang yang salah itu kalau dia mengatakan Allah beristiwa dan istiwa Allah sama dengan makhluk, nah itu yang musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Tapi kalau orang mengatakan Allah beristiwa dan istiwa Allah tidak sama dengan istiwa makhluk, menyerupakan atau tidak itu? Tidak. Atau mengatakan Allah turun dan turunnya Allah tidak sama dengan turunnya makhluk, kita tidak menyerupakan turunnya Allah dengan turunnya makhluk. Kenapa? Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tapi lalu bagaimana turunnya Allah? Sesuai dengan keagungannya. Lalu bagaimana istiwanya Allah? Sesuai dengan keagungannya. Allah SWT dialah yang maha agung, dialah yang akbar, dialah al-kabir, al-azim. Maka Allah SWT beristiwa sesuai dengan kebesarannya, dan Allah turun sesuai dengan kebesarannya, tidak sama dengan turunnya dan juga istiwanya makhluk. Oleh karena itu, guru dari Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau adalah Al-Imam Malik rahimahullah, mengatakan al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul. Istiwa maknanya adalah maklum. Maknanya di dalam bahasa Arab kita semuanya tahu, yaitu meninggi. Wal kaifu majhul, tapi bagaimananya kita tidak tahu. Makanya tadi kita katakan kalau ada yang bertanya bagaimana Allah beristiwa, sesuai dengan keagungan Allah, kita nggak tahu. Bagaimana Allah turun, sesuai dengan keagungan Allah, kita tidak mengetahui bagaimana Allah turun. Tapi kita yakin Allah turun, sebagaimana Nabi mengatakan. Kita mengetahui, yakin bahwasanya Allah beristiwa sebagaimana Allah mengabarkan. Tentang bagaimananya Allah tidak mengabarkan kepada kita. Cuma kita yakin sesuai dengan keagungan Allah, tidak sama dengan sifat makhluk. Kemudian Al-Imam Malik mengatakan wal imanu bihi wajibun wa su'alu anhu bid'atun. Beriman bahwasanya Allah beristiwa itu adalah wajib, Allah yang mengabarkan. Dan bertanya bagaimana Allah beristiwa itu adalah bid'ah. Tidak pernah di antara sahabat yang kita tahu semangat mereka dalam beragama, semangat mereka dalam berilmu, tidak ada seorang pun di antara mereka yang pernah bertanya bagaimana Allah beristiwa ya Rasulullah. Enggak pernah. Kenapa demikian? Karena mereka sudah membaca firman Allah, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah. Allah beristiwa dan istiwa Allah tidak sama dengan makhluk. Itu yang mereka yakini. Maka mereka tidak ada yang mengatakan kaifa istawa, bagaimana Allah beristiwa ya Rasulullah. Itu makna takwil, enggak boleh mentakwil. Wat tashbihu wat tamtsil, dan tashbih dan juga tamtsil. Tashbih dan juga tamtsil
hampir sama maknanya, yaitu menyerupakan. Menyerupakan Allah dengan makhluk. Mengatakan Allah beristiwa dan istiwa Allah sama dengan istiwanya makhluk. Dan ini adalah akidah yang batil berdasarkan firman Allah, di antaranya adalah laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Dan Allah mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sebanding dengan Allah. Dan Allah mengatakan hal ta'lamu lahu samiyan, adakah sesuatu yang sebanding dengan Allah? Pertanyaan yang sifatnya adalah pengingkaran, menunjukkan bahwasanya tidak ada sesuatu yang sebanding dan serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Berkata guru dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau adalah Nu'aim bin Hammad, mengatakan man syabbahallaha bi khalqihi faqad kafar. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluk, sungguh dia telah keluar dari agama Islam. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluk, sungguh dia telah keluar dari agama Islam. Orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, maka dia musyabbihah dan telah dihukumi oleh para ulama keluar dari agama Islam. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla telah memberikan taufik kepada kita, mengajarkan kepada kita tentang bagaimana beriman dengan nama dan juga sifat Allah. Bagaimana caranya? Secara singkat kita terima kalau memang itu adalah dari ayat, hadis yang sahih, kita tetapkan sebagaimana datangnya. Istawa kita katakan istawa, nazala kita katakan nazala. Kemudian yang kedua, kita yakini bahwasanya sifat tersebut tidak sama dengan sifat makhluk, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Itu adalah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan itu sebenarnya sudah diringkas dalam firman Allah dalam surat Syura, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Sekedar untuk memperjelas bahwasanya menetapkan bukan berarti menyerupakan. Contoh kita dalam kehidupan seharian, ada seseorang yang datang kepada kita dengan membawa karung yang isinya ada hewan, dan hewan tersebut jarang dan tidak ditemukan di daerah tadi. Dia bawa dari daerah yang jauh. Dia datangi temannya, kemudian dia kabarkan kepada temannya, saya bawa hewan nih di dalam karung ini, dan hewan ini memiliki tangan dan juga memiliki kaki. Dan antum percaya sama teman antum tadi. Dalam hati antum dan dengan ucapan antum, ya ana percaya bahwasanya apa yang antum bawa dalam karung ini memiliki tangan dan juga memiliki kaki. Ketika antum mengatakan saya percaya, apakah antum telah menyerupakan hewan yang ada dalam karung tadi dengan tangan antum? Tidak, enggak ada kepikiran yang seperti itu. Enggak ada kepikiran dan enggak ada keyakinan dalam hati kita bahwasanya tangan dia sama dengan tangan yang ana punya ini. Dan tidak ada kepikiran bahwasanya tangan dia sama dengan tangan kambing yang ada di kandangnya. Karena dia sudah ngabarkan tadi, ini hewan enggak ada loh di tempat kita, tapi dia punya tangan, punya kaki. Kita paham makna tangan dan kita paham makna apa? Kaki. Ketika kita mengatakan betul dan saya benarkan antum, bukan berarti kemudian kita meyakini bahwasanya tangan dan juga kaki hewan tersebut sama dengan kaki dan juga tangan kita. Tapi apa yang ada di benak kita? Ya dia punya tangan dan kaki sesuai dengan keadaan dia. Cuma namanya tangan dan kaki, dan ana paham makna tangan dan kaki. Itulah yang kita lakukan di dalam nama dan juga sifat Allah. Bahwasanya ketika Allah mengabarkan bahwasanya Allah punya tangan, kita paham makna tangan. Dan kita tetapkan Allah memiliki tangan.
Dan tidak ada keyakinan sedikit pun dalam hati kita bahwasanya tangan Allah sama dengan tangan makhluk. Apalagi Allah sudah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Tapi tangan Allah adalah sesuai dengan kebesarannya dan sesuai dengan keagungannya. Maka tidak ada di situ takwil. Tidak ada di situ tasybih, alhamdulillah. Tidak ada di situ ta'til. Dan itulah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah di dalam masalah sifat Allah. Dan masih banyak orang yang belum diberikan taufik oleh Allah untuk memahami yang seperti ini. Dan mungkin mereka lebih tinggi daripada antum pendidikannya. Dan mungkin mereka sudah sampai kepada profesor, sudah sampai ke Mesir, sudah sampai ke sekolah-sekolah di luar negeri. Tapi ternyata dalam masalah nama dan juga sifat Allah, dia belum sampai kepadanya pemahaman yang seperti ini. Bahkan masih menganggap orang yang menetapkan istiwa Allah, orang yang masih menganggap Allah berada di atas, dituduh sebagai seorang yang musyabbihah, mujassimah, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, orang yang menjisimkan Allah. Padahal sama sekali kita tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka taufik adalah di tangan Allah. Kalau Allah mengendaki memahamkan seseorang, nggak ada yang bisa menghalanginya. Ilmu ini adalah pemberian dari Allah, pemahaman ini adalah pemberian dan juga karunia dari Allah Azza wa Jalla. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini dulu. Bismillah, kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Ditandai sampai mana? Baik, mungkin ada pertanyaan? Ya. Tadi ada hadis yang menyebutkan bahwa siapa yang menghafal, memahami dan mengaplikasikan itu akan masuk surga. Asmaul Husna. Ya. Tapi di sisi lain saya pernah mendengar hadis tentang nama-nama Allah yang 99 itu tidak ada yang sahih. Itu gimana? Ya. Kalau lafaz inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, muttafaqun alaih, disepakati oleh para ulama tentang kesahihannya. Bahwasanya Allah SWT memiliki 99 nama yang keutamaannya orang yang mengihsa'nya maka dia akan masuk ke dalam surga. Yang dhaif adalah perincian dari Asmaul Husna tersebut. Di sana ada di sebagian jalan diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi disebutkan perincian dari 99 tadi. Allah dialah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam sampai 99 nama. Perincian tentang 99 nama ini yang dhaif. Ini tidak sahih datang dari Nabi SAW. Ada yang mengatakan ini adalah disebutkan oleh sebagian rawi yang meriwayatkan hadis tadi. Jadi ketika dia meriwayatkan hadis tadi kepada muridnya, maka dia berijtihad menyebutkan 99 tadi. 99 tadi adalah ini dan seterusnya. Jadi kalau dinisbahkan itu kepada Nabi tidak sahih. Itu adalah dhaif. Dan kalau kita perhatikan riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang penyebutan 99 tadi juga berbeda. Ada sebagian nama ada di hadis ini, di riwayat ini tapi tidak disebutkan di riwayat yang lain. Ini juga semakin menunjukkan lemahnya riwayat yang di situ ada penyebutan 99 nama. Jadi yang sahih adalah secara global saja. Allah memiliki 99 nama yang barang siapa yang menghitungnya maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan yang perlu kita tambahkan di sini bahwa
penyebutan 99 itu bukan pembatasan. Bukan pembatasan bahwasanya nama Allah hanya 99, tidak. Karena sebagian mungkin secara sekilas dia mendengar hadisnya seakan-akan nama Allah hanya 99, tidak. Kalau kita renungi lebih dalam, makna dari hadis tadi bukan pembatasan, tapi maknanya apa? Maknanya bahwasanya Allah SWT memiliki banyak nama. Ada di antara nama-nama tersebut yang jumlahnya 99, keutamaannya kalau kita sampai mengihsa'nya, maka kita akan masuk ke dalam surga. Ini kalau kita mengumpulkan dalil-dalil, kita memahami hadis tadi bagaimana Allah punya nama-nama yang banyak. Ada 99 di antaranya memiliki keutamaan tadi. Ya, dari mana kita tahu bahwasanya nama Allah ini banyak? Bukan hanya 99. Di dalam hadis Nabi mengatakan, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan seluruh namamu yang engkau telah memberi nama dirimu dengan nama tersebut, atau engkau turunkan di dalam Al-Quran, atau engkau ajarkan kepada seorang hamba di antara hamba-hambamu, yaitu Nabi Muhammad, atau engkau simpan di dalam ilmu gaib, atau engkau simpan di dalam ilmu gaib. Berarti ada 3. Ada yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran, ada yang diturunkan di dalam hadis, disebutkan oleh Nabi dalam hadis, dan ada yang disimpan oleh Allah di dalam ilmu gaib. Bolehkah kita membatasi 99? Tidak. Karena di sana ada ilmu gaib yang di dalam ilmu gaib nama-nama Allah yang belum diajarkan kepada kita, bahkan belum diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwasanya nama-nama Allah itu tidak dibatasi dengan 99 nama. Jadi makna dari hadis tadi, di antara sekian banyak nama Allah itu ada 99 nama yang keutamaannya barang siapa yang mengihsa'nya, dan makna mengihsa' adalah menghafal, memahami maknanya, mengamalkan, berdoa dengannya, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Sehingga setelah itu para ulama berijtihad, masing-masing berijtihad, karena mereka ingin mengamalkan hadis ini. Mereka ingin mengihsa' hadis ini, ingin menghafalnya, ingin memahami maknanya. Maka mereka tidak terbatas pada memahami hadis ini saja, tapi mereka berusaha untuk mengumpulkan apa? Nama-nama Allah. Apa yang mereka lakukan? Mereka baca Al-Quran, dibaca dari awal sampai akhir. Kalau mereka menemukan nama Allah, ditulis Ar-Rahman, tulis Ar-Rahim, lafzul jalalah, Maliki Yaumiddin. Kemudian menemukan Al-Ghafur, mereka tulis At-Tawwab, mereka tulis Al-Alim, mereka tulis terus halaman per halaman, ayat per ayat, sampai selesai surat An-Nas. Selesai, kemudian mereka membuka hadis, mulai dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan seterusnya. Mereka buka, mereka korek hadis-hadis yang sahih, mereka kumpulkan juga, mereka tulis mana nama-nama Allah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Seperti misalnya Ar-Rafiq, At-Tayyib, Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban, Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Ditulis, karena Ar-Rafiq enggak ada di dalam Al-Quran, At-Tayyib enggak ada di dalam Al-Quran. Mereka tulis, dan terkadang disebutkan di dalam Al-Quran dan disebutkan di dalam hadis. Kalau yang disebutkan 2 kali, ya dicoret satunya. Ternyata setelah mereka kumpulkan, mereka dapatkan jumlahnya lebih dari 99 nama. Lebih dari 99 nama. Dan ini lebih menguatkan lagi bahwasanya maksud ucapan Nabi tadi dalam hadis, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, itu bukan pembatasan. Buktinya apa?
ketika kita kumpulkan nama-nama Allah dalam Al-Quran dan hadis lebih dari 99 nama. Nah sekarang pekerjaan lagi, mana di antara yang lebih dari 99 nama tadi yang sudah dikumpulkan yang dimaksud dalam hadis tadi, yang keutamaannya barang siapa yang mengihsa'nya dia akan masuk ke dalam surga. Yang mana nih? Mereka berijtihad kembali. Lebih hati-hatinya semua yang lebih dari 99 tadi antum pelajari. Ya, mungkin jumlahnya sekitar 120 atau 110. Itu dipelajari maknanya. Kalau antum pelajari, antum hafalkan, antum amalkan, insyaallah antum masuk dalam mengamalkan hadis tadi. Itu lebih hati-hatinya. Nah, di antara yang mengumpulkan nama-nama Allah dan disertai dengan dalil-dalilnya, beliau sebutkan nama ini dalilnya dari Al-Quran ini, nama ini dari hadis ini. Itu adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Antum bisa dapatkan dalam kitab Al-Qawaidul Muthlah. Kalau antum ingin kumpulan Asmaul Husna yang memang berdasarkan dalil yang sahih, antum kembali kepada kitab itu. Adapun yang ada di dalam pinggir mushaf, ya di cover mushaf itu biasanya adalah kumpulan nama-nama Asmaul Husna. Itu diambil dari hadis yang dhaif tadi. Diambil dari hadis yang dhaif tadi. Ada sebagiannya yang tidak ada dalilnya. Tapi kalau kita mau kembali kepada yang sahih, yang paling baik sampai saat ini yang ana tahu adalah yang dikumpulkan oleh Syekh Utsaimin dalam kitab beliau Al-Qawaidul Muthlah. Di dalam syarahnya disebutkan dalilnya satu persatu. Kalau nggak salah dari Al-Quran 81, dari hadis 18. Ya 81 dengan 18, 99 nama. Itu adalah ijtihad beliau. Dan ini adalah perkara ijtihadi. Masing-masing ulama berijtihad. Kalau antum nanti melihat ada ulama yang lain ternyata kok beda, ada nama yang disebutkan oleh ulama tadi tapi tidak disebutkan oleh Syekh Utsaimin, maka kita bisa memaklumi yang demikian karena ini adalah perkara yang ijtihadi. Yang nas adalah tadi yang ucapan Nabi 99 nama. Adapun mengumpulkan 99 maka ini kembali kepada ijtihad para ulama kita. Nah, apakah diperkenankan menggunakan nama kunyah anak, nama kunyah anak istri dari pernikahan terdahulu? Maksudnya jika kita menikah akhwat dan ia memiliki anak, apakah boleh menggunakan nama kunyah dari anak tersebut? Berarti bukan anak dia ya. Ya. Kunyah ini asalnya adalah dari nama anaknya. Dari nama anaknya, dari darah dagingnya. Sebagaimana dalam hadis seorang sahabat dia memiliki 4 anak dan ditanya oleh Nabi, mana yang paling besar? Syuraih. Maka beliau mengatakan fa anta Abu Syuraih. Engkau adalah Abu Syuraih. Di antara kunyah diambil dari nama anak yang paling besar. Boleh. Tapi bolehkah selain itu? Boleh. Kalau kita melihat para salaf, ada yang punya kunyah Abu Hurairah dan dia tidak punya anak Hurairah. Ada sebabnya, karena dia suka kucing sehingga dia dinamakan Abu Hurairah. Iya. Ada yang tidak punya anak dan dia punya kunyah. Seperti misalnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, kunyahnya adalah Ummu Abdillah. Dan beliau tidak punya anak. Tidak punya anak, baik laki-laki maupun wanita, tapi punya kunyah namanya Abdullah, Ummu Abdillah. Ada sebagian mereka punya anak, tapi ternyata kunyahnya tidak diambil dari nama anaknya. Umar bin Khattab kunyahnya adalah Abu Hafsin dan dia tidak punya anak namanya Hafsun. Abu Bakar juga demikian. Berarti di sini kadang ada keluasan. Jadi asalnya adalah diambil dari nama anak kita. Tapi seandainya kita mau memiliki kunyah, istri kita ya ternyata dia punya anak bawaannya, berarti ya anak bawaan dari suami yang
pertama. Dia namanya Ibrahim. Kemudian kita ingin memberi kunyah kita dengan Abu Ibrahim. Kalau niat kita bukan niatnya adalah meyakini bahwasanya Ibrahim adalah anak kita, tidak masalah. Karena seperti tadi ada keluasan di dalam masalah kunyah. Tapi kalau ingin lebih hati-hati ya cari yang lain saja. Ya, dengan anak kita sendiri yang memang dari darah daging kita. Kalau memang sebelumnya kita sudah punya anak, ya kita dengan anak kita dari darah daging kita. Dan ini ada pengaruhnya terhadap kejiwaan anak kita. Coba anak yang itu adalah dari darah daging kita, kemudian di sana ada anak dari istri kita misalnya, anak bawaan. Ternyata kita lebih memilih memberikan kunyah kita dengan nama anak tersebut, bukan anak kita sendiri. Bagaimana perasaan anak kita? Apa alasan kita yang memilih nama tersebut bukan memilih nama anak kita? Maka lebih hati-hatinya seperti tadi, kita berkunyah dengan nama anak kita sendiri. Baik, itu yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.